Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Cleosania dengan akhiranin 31 dari kelas PAUD 3A. Di sini saya akan mempresentasikan hasil artikel karya ilmiah saya yang berjudul mengembangkan sosial emosional anak melalui self-help dan self-control. Sebelum memasuki pembahasan, saya akan mengulas sedikit tentang pengertian anak usia dini. Menurut Sisdiknas 2003, anak usia dini adalah 0 sampai 6 tahun yang tergambar dalam pernyataan yang berbunyi pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani serta rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Adapun pengertian dari perkembangan sosial emosional adalah perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan tingkah laku pada anak di mana anak diminta untuk menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, perkembangan sosial emosional merupakan proses belajar dalam menyesuaikan diri dengan norma, moral, dan tradisi dalam sebuah kelompok. Selanjutnya masuk kepada pembahasan pengertian self-help. Adapun arti atau pengertian dari self-help, menurut pendapat Reinhardt, menjelaskan bahwa keterampilan membantu diri sendiri atau self-help adalah beberapa keterampilan yang membantu anak agar dapat mengkontrol akan tubuh mereka sendiri. Ketika anak dapat mengkontrol akan tubuhnya, maka anak akan secara penuh bertanggung jawab akan dirinya sendiri, termasuk untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Adapun yang dimaksud dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka yaitu seperti berpakaian, menggunakan alat makan, menggunakan toilet, dan merawat diri mereka sendiri. Selanjutnya ada manfaat dari keterampilan membantu diri sendiri atau self-help. Conger dan Ross tahun 1995 mengemukakan pendapatnya tentang manfaat self-help, yaitu yang pertama membangun konsep diri dan harga diri yang baik, yaitu tentang nilai diri. Yang kedua, membantu anak-anak menghormati orang lain dan menerima tanggung jawab individu, membantu mereka menjadi bagian dari upaya tim, yaitu menghormati orang lain dan menerima tanggung jawab. Yang ketiga, memberi anak-anak pengalaman dan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah, keterampilan mengatasi. Yang keempat, ada memberi anak-anak waktu yang lebih efektif dengan pengasuh yang dibebaskan dari rutinitas dan memiliki lebih banyak waktu untuk berinteraksi dengan anak-anak. Selanjutnya ada pengertian dari self-control. Self-control memiliki arti yaitu mengontrol diri atau mengendalikan diri. Self-control merupakan suatu kemampuan dan upaya untuk mengatur, membimbing, dan mengarahkan segala sesuatu bentuk tindakan diri agar melakukan tindakan yang positif. Dapat diartikan, self-control adalah bentuk pengendalian emosi dalam diri seorang individu. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari self-control. Manfaat yang didapat ketika seseorang memiliki self-control yang baik di antaranya yaitu membuat hidup menjadi lebih tenang. Dengan self-control, seseorang dapat mencapai ketenangan dalam hidup dalam segala sesuatu. Ia akan mampu mengendalikan dirinya dan emosinya sebelum memberikan respon terhadap situasi yang dihadapinya. Hal ini tentu akan membuat hidup menjadi lebih tenang. Kemudian ada meningkatkan kesehatan mental. Self-control yang baik dapat membantu menjaga kesehatan mental seseorang melalui pengendalian dirinya. Seseorang akan terus berusaha untuk berpikir positif yang memiliki manfaat tidak hanya untuk hidup yang tenang tapi juga untuk kesehatan mental dan fisik. Selanjutnya yaitu menghadapi segala keadaan.
Dalam kehidupan sehari-hari akan ada banyak fase dan keadaan yang dialami, entah itu keadaan baik ataupun keadaan yang buruk, keadaan yang sudah diprediksi atau tidak diprediksi, keadaan yang menguntungkan atau merugikan, dan sebagainya. Tidak semua orang siap untuk menghadapi segala keadaan ini. Padahal keadaan-keadaan yang tidak diprediksi bisa saja terjadi. Dia akan sangat membuat dirinya terpukul jika dirinya tidak siap untuk menghadapi keadaan tersebut. Namun hal ini akan berbeda jika seseorang memiliki self control yang baik. Kemudian ada mencegah perilaku buruk. Setiap orang dapat memiliki tindakan buruk, tetapi self control dapat membantu seseorang untuk mencegah perilaku buruk tersebut. Tindakan buruk tersebut itu contohnya seperti merokok, minum minuman beralkohol yang berlebihan, makan makanan yang tidak sehat, tidak berolahraga, dan perilaku yang dapat merugikan diri sendiri. Jika lingkungan sekitar juga mendukung perilaku buruk tersebut, maka pengendalian diri sangat diperlukan untuk menghindari perilaku-perilaku buruk tersebut. Kemudian ada meningkatkan kepercayaan diri. Seseorang yang memiliki pengendalian diri atau self control yang baik akan lebih mengenal dirinya sendiri dan dapat mengontrol segala tindakan dan respon yang akan dilakukan oleh dirinya. Dengan begitu, ia tidak akan takut akan persepsi dari orang lain karena ia lebih mengenal dirinya sendiri. Segala pertimbangan yang ia lakukan melalui pengendalian diri juga akan menambah pengetahuan dirinya akan dirinya sendiri. Dengan begitu, ia akan lebih percaya diri karena ia mampu mempercayai dirinya sendiri dalam mengendalikan dirinya sendiri. Kemudian ada meningkatkan fokus. Dengan pengendalian diri, seseorang dapat mengontrol dirinya dari distraksi yang mengganggu fokusnya. Fokus ini bisa meliputi pikiran dan fokus pada tujuan. Seseorang dengan pengendalian diri yang baik akan mengendalikan dirinya dari overthinking dan akan terus fokus pada tujuannya, memudahkan mengambil keputusan. Pengendalian diri yang baik juga membantu seseorang dalam mengambil keputusan yang tepat. Seseorang dengan pengendalian diri yang baik akan mempertimbangkan berbagai aspek sebelum mengambil keputusan dan akan fokus menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya ada membantu mengelola emosi. Self control juga mencakup pengendalian emosi. Dengan mengendalikan emosi, seseorang dapat menghindari perilaku impulsif yang dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan positif seperti berolahraga, berkuda, yang dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik, emosi, dan mental. Meskipun pengendalian emosi tidak mudah, dengan latihan yang konsisten, seseorang dapat meningkatkan kemampuan untuk mengendalikan emosinya. Keputusan yang diambil melalui pengendalian diri yang baik juga akan menghasilkan keputusan yang tepat. Dengan begitu, tidak akan ada penyesalan terhadap keputusan yang telah diambil. Hal ini akan membuat hidup menjadi lebih tenang. Membantu mengenal diri adalah manfaatnya selanjutnya. Saat seseorang berusaha untuk mempunyai self control yang baik, ia akan terus menggali tentang dirinya sendiri. Ia tidak akan berhenti untuk mengenali dirinya dan berusaha memahami tentang dirinya sendiri. Proses ini mungkin akan memakan waktu yang lama dikarenakan tidak mudah untuk memahami diri sendiri, maka diperlukan kesabaran dan komitmen yang kuat. Pengendalian diri akan bisa dilakukan jika seseorang mampu memahami dirinya sendiri secara mendalam. Dari proses ini, pengendalian diri akan membantu untuk mengenal diri lebih dalam lagi. Selain itu, self control juga membantu seseorang untuk mengatasi rasa takut atau ragu dalam memunculkan ide-ide baru. Dengan lebih percaya diri dan mampu mengendalikan emosi, ia akan lebih berani dalam mengeksplorasi dalam mengembangkan ide-ide kreatifnya. Kemudian lebih mudah mencapai tujuan. Seseorang yang memiliki kemampuan self control juga akan lebih mudah dalam mencapai tujuan hidupnya. Dengan mampu mengendalikan diri, ia dapat fokus dan konsisten dalam menjalankan tindakan-tindakan yang mendukung pencapaian tujuan. Pengendalian diri juga membantu seseorang untuk mengatasi rintangan-rintangan yang muncul dalam perjalanan yang akan mereka tuju.
Ketika menghadapi rintangan, ia mampu mengendalikan dirinya dengan tenang untuk mencari solusi terbaik agar tetap pada jalur menuju tujuan yang diinginkan. Kemudian ada meningkatkan kreativitas. Seseorang yang mampu yang mampu mempunyai self control juga lebih mudah dalam memunculkan ide-ide kreatif. Ketika ia mampu mengendalikan dirinya dan meredakan emosi yang mengganggu, ia akan lebih mudah dalam berpikir dan menemukan solusi-solusi yang kreatif. Kemudian ada menghindari perilaku impulsif. Orang yang tidak mampu self-control cenderung bersikap impulsif, seperti membuat keputusan tanpa berpikir panjang, bertindak secara refleks tanpa mempertimbangkan dampaknya, dan lain sebagainya. Hal ini mengakibatkan kesalahan dan kerugian. Namun seseorang yang memiliki kemampuan mengendalikan diri akan cenderung berpikir panjang sebelum membuat keputusan dan bertindak secara lebih terencana dan bijak. Dengan begitu, ia akan lebih bisa menghindari perilaku impulsif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Kemudian, meningkatkan kebahagiaan. Seseorang yang mampu mempunyai self control juga akan cenderung lebih bahagia dalam hidupnya. Dengan mampu mengendalikan emosi dan tindakan, ia dapat menghindari masalah dan konflik yang menyebabkan stres dan kegelisahan. Hal itu self control juga membantu seseorang untuk memperbaiki hubungan dengan orang lain, meningkatkan pencapaian tujuan, dan manfaat yang terakhir dari self control adalah meningkatkan keberhasilan dalam karir. Seseorang yang memiliki kemampuan self control juga akan cenderung lebih berhasil dalam karirnya. Dengan mampu mengendalikan emosi dan tindakan, ia dapat bekerja secara efektif dan efisien, mengatasi stres dalam tekanan dalam pekerjaan, serta menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja dan atasan. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu self-help dan self-control harus dikembangkan sejak dini. Karena jika anak mempunyai keterampilan tersebut dengan baik sejak dini, maka anak mampu menjalin hubungan sosial yang baik di lingkungannya, dapat meregulasikan emosi dengan benar, dan dapat memenuhi kebutuhan diri sendiri dengan baik. Hal ini tentu tidak lepas dari bimbingan orang dewasa yang ada di sekitarnya. Orang dewasa yang ada di sekitarnya dan terdekat itu ialah orang tua. Oleh sebab itu, maka peran orang tua sangat dibutuhkan dalam mengembangkan keterampilan ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.